hakim memutus perkara itu ada komisi yudisial. Jadi kalau kita mau bicara benang kusut ini, harus ketiga komponen itu harus kita bicarakan utuh. Jadi tidak ada melukai satu pihak. Polisi itu bisa memutuskan perkara ini jadi P21 tanpa peran jaksa, mustahil. Kan begitu, hakim ini bisa memutus perkara tanpa jaksa penuntut umum juga mustahil. Kan begitu, ketiga-tiganya ini harus dicari sebenarnya yang tersumbat di mana kalau ini kita anggap tidak benar. Itu kan begitu, jadi kita itu berada di tengah. Yang salah sebenarnya siapa? Jangan begini. Kan begini, bukan salah bunda mengandung, bisa saja ibu yang genit atau bapak yang celudak, kan begitu. Itu loh. Jadi marilah kita. Oh jadi ke situ Pak. Mas Soleh. Ya, sorry ya, kalau saya hanya mempertegas bukan marah, tapi janganlah kita merasa kayak, aduh kita ini jangan terlalu menggiring opini gitu loh. Kalau kalian punya bukti, punya data, sekedar saran dan masukan boleh. Tapi kalau nggak ada itu janganlah menyalahkan kok begini. Kalau nggak Pak, mohon maaf ya Pak Deden ya. Kalau saya bicaranya agak keras Pak ya. Saya nggak mau masyarakat saya semakin hari semakin bodoh Pak. Ya. Saya mau masyarakat Indonesia ini terbuka matanya. Kalau memang kita merasa ada ketidakadilan, ayo turun. Jangan cuma bicara di sini, nggak ada guna. Nggak ada guna, Pak. Ayo, buat forum apa yang akan kita lakukan. Kalau memang merasa kepolisian sudah tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang kepolisian ini adalah lembaga pertama tempat kita melaporkan segala permasalahan. Kalau kepolisian aja kita sebagai warga negara sudah tidak percaya, Pak, kacau kita, Pak, udah. Nggak ada lagi berarti lembaga yang bisa dipercaya di Indonesia ini, Pak. Bubar aja negara ini, Pak, kalau begini masyarakatnya. Coba kasih saya saran dan masukan dong, Pak Deden. Apa yang harus kami lakukan? Saya ini pengacara korban, Pak. Ada batasan, Pak. Bukan saya pengacara tersangka yang bisa kesana sini cari tahu kebenaran, cari saksi. Orang kami korban kok. Masa kami mau menyalahkan proses hukum yang sedang berjalan, terus kami harus gontok-gontokan? Orang kami dengan kuasa hukum Peggy aman-aman aja, kami baik-baik aja kok. Dengan Bu Titin saya juga baik-baik saja. Dengan Pak Yogi juga saya baik-baik saja. Kok nggak ada masalah kami? Nah, Pak Soleh. Ya. Saya mau menanggapi yang tadi sampaikan tadi Pak. Kalau saya Pak secara pribadi, saya kalau Bapak bilang tadi itu bahwa dari pihak kepolisian kan, ini kan berkas awalnya dari pihak kepolisian kan. Ya. Nah kemudian kesalahan ini disempurnakan oleh jaksa yang menyatakan berkas ini P21. Ya. Nah, kalau dua lembaga ini kalau menurut saya memang salah lah. Nah, tapi kalau misalnya yang lebih salah siapa gitu? Yang lebih salah itu majelis hakimnya, Pak. Oh gitu ya. Ya. Jadi terpidana 8 ini sampai dia menjalankan hukuman yang paling bertanggung jawab itu majelis hakimnya. Ya, ya. Jadi pihak kepolisian sebenarnya kalau kita bicara pure ya, kalau kita bicara pure bicara masalah hukum, sebenarnya polisi itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena berkas itu seharusnya ditolak sama jaksa kalau dianggap ini tidak sempurna. Nah, kalau seandainya jaksa sudah menyatakan P21, berarti dia sudah mengambil seluruhnya tanggung jawab pihak kepolisian. Nah, berkas yang amburadul ini dipersembahkan di persidangan, harusnya majelis hakim ya, walaupun jaksa menuntut seumur hidup kayak mati segala macam, kalau menurut hakim memang tidak ditemukan pelakunya, harusnya dibebaskan aja. Kan kalau kita ngelihat dari berkas perkara ini kan nggak ada ibaratnya alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa benar nggak 8 terpidana ini pelakunya, nggak ada. Makanya kemarin kenapa saya berani datang ke Mabes Polri menyampaikan ke Mabes Polri itu minta diperiksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu kan, karena saya merasa bahwa sampai detik ini pihak kepolisian itu belum pernah yang saya lihat ya alat bukti yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah pelakunya itu saya nggak lihat.
Yang saya lihat adalah pihak kepolisian berulang-ulang kali hanya memastikan bahwa yang ditangkapnya itu namanya Peggy Setiawan. Nah, makanya lah ini ada juga nih namanya Peggy Setiawan. Nah, kalau orang nanya sama saya, emang dia pelakunya? Saya nggak bilang dia pelakunya, tapi nama dia Peggy Setiawan. Karena yang dibuktikan sama polisi kemarin itu hanya membuktikan bahwa sebenarnya ini namanya Peggy Setiawan, hanya itu aja. Tapi alat bukti pendukung bahwa dia pelakunya itu nggak ada. Nah, jadi sebenarnya saya setuju, ibaratnya tadi saya juga diwawancara kan, bagaimana Bang pesan Abang untuk pihak kepolisian? Ya, saya bilang begini, saya tidak mau memberikan apa namanya penilaian saya terhadap kepolisian, tapi semuanya ke pihak kepolisian, ya kejaksaan, ya kehakiman, ya Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Kompolnas, Komnas HAM dan lain sebagainya. Ini saya semuanya. Nah, jadi semuanya ini menurut saya begini, ya garis besarnya begini. Kita ini kadang tidak sadar ya. Sekarang ini kita semua nih, kita semua ini kan membayar pajak kan. Kita beli sendal jepit sekarang bayar pajak, beli korek kuping bayar pajak. Nah, artinya kenapa kok saya ini kan bukan, kalau Putri kan pengacara korban, saya ini bukan pengacara siapa-siapa nih. Bukan pengacara korban, bukan pengacara pelaku, bukan pengacara siapa-siapa nih. Tapi kenapa kok saya ya sedikit agak memberanikan diri, artinya masuk nih ke arena pertarungan ini. Karena begini, saya selalu mengatakan, saya ulang-ulangi, saya tidak mau kita ini membiarkan, ya, kita menyaksikan, ya, atau kita memelihara ular di kandang ayam. Kenapa saya tidak mau memelihara ular di kandang ayam? Karena kita ini setiap hari kasih makan penegak-penegak hukum itu, kita kasih makan loh. Kita yang kasih makan, kita yang kasih seragam, kita yang kasih kertas kewenangan sama mereka. Nah, lembaga-lembaga penegak hukum ini kita semua yang kasih makan, Pak. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang kasih makan. Jadi pertanyaannya, yang kita pelihara ini ular atau bukan ular, ya itu tergantung dari kita menyikapi persoalan carut-marutnya hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi kalau seandainya kita diam melihat carut-marut penegakan hukum seperti ini, berarti kita memelihara ular di kandang ayam. Kenapa? Karena 8 terpidana plus Peggy Setiawan yang ditangkap ini, ya, yang mengalami penangkapan, menjalani hukuman, ini bisa terjadi kepada kita semuanya, anak cucu kita semuanya bisa terjadi. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa. Kalau kita tidak mau memelihara ular di kandang ayam, nah kita artinya mencari solusi. Bagaimana kita bisa, yang pertama, kita membuat orang yang tidak bersalah ini keluar dulu. 8 orang terpidana, supaya dia keluar dulu, biar dia jangan menjalani hukuman, plus Peggy Setiawan yang kita duga salah tangkap. Nah, selanjutnya, barulah kita berusaha siapa ular-ular ya yang memakai seragam ini yang masih berkeliaran, harus kita adili, kita pecat. Jangan sampai mereka justru, ya, ular-ular ini justru berkembang biak, bahkan menjadi ular yang sangat besar nih. Karena dia sudah melakukan perbuatan seperti ini, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Nah, ini sebenarnya tugas kita semua nih. Jadi tugas kita semua sekarang, yang pertama tadi saya ulangi, kita harus selamatkan dulu nih 8 orang terpidana plus dengan Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Nah, keduanya kita sama-sama nih, kita sama-sama, benar tadi saya ada setujunya juga yang disampaikan Putri tadi, jaksa kan sama seperti saya. Jaksa harus kita tahu siapa jaksanya, majelis hakimnya siapa majelis hakimnya, termasuk penyidiknya. Karena mereka ini sekarang lagi berkeliaran kan, yang membahayakan, Pak ya. Saya tadi ada wawancara juga, saya ditanya, emang Bapak nggak takut Pak, ini ada mafianya? Saya nggak takut sama mafia, saya nggak takut dengan penjahat, dengan gembong. Yang saya takutkan justru kalau penjahatnya orang yang memegang senjata, yang memakai seragam, yang punya kekuasaan. Ini yang saya takutkan nih. Jadi ibaratnya kita bergandengan tangan, bersama-sama saling melengkapi. Saya setuju tadi berawal dari film, benar, ini memang berawal dari film.
Tapi kekuatan netizen juga membuat ini lebih lebih memiliki kekuatan, karena ini kan mulai Nggak, viralnya Bang. ini kenapa? Karena Saya potong, netizen nggak punya sosialnya. kekuatan katanya. Ya, Nah, intinya apa, media sosial kan sebenarnya ini kan kenapa? Karena banyak bantu. akunnya Kapolri itu awalnya nih, akunnya Kapolri itu diserang oleh netizen. Jadi rame-rame tuh akunnya Kapolri itu diserang oleh netizen. Nah, mulailah di situ makin panas, termasuk media juga kan, media televisi dan sebagainya. Ya termasuk kita ini ribut-ribut gini kan jadi bikin ramai kan. Nah, jadi semua orang memang punya peranan. Nah, ibarat tangan lah. Yang ini punya peran, ini punya peran, ini punya peran. Bubarkan Polri, jangan bubarkan Polri. Jadi begini. Nah, ini mau naik, saya naikin dulu ya, sampai mau naik nih. Ya, Os, saya Ada mau naik dulu nih. surat Sampai mau naik nih, ntar dulu. Apa ini? Ntar dulu, yang mau naik siapa nih mau naik nih? Malaikat maut, waduh. Bang, saya Jadi izin tadi turun dulu mau bang naik, ya. nggak bisa saya naikkan. Bang, tadi mau naik ya, tadi nggak bisa saya naikkan. Kenapa? Karena dibatasi yang naiknya. Bang izin turun dulu Ya, bang ya. silakan. Nanti Ya udah, kalau kalau ada mau naik, langkah-langkah saya lagi turun dulu, Os. info bang. biar ada Oke, yang siap, bisa siap. Ya. Ya makasih bang. Silakan siapa yang mau ini nih? Naik Bang Napi, apa Bang Napi? Siapa mana Bang Napi mana? 1000 harapan. Abah diam. Hehehehe. Enggak, gue lagi nyari buku gua. Melebarnya Tapi turun karena film. Yang nonton film cuman sautil orang kok. Yang melebarkan itu kan netizen. Anda netizen mana ada kasus nih diproses, diem. Benar nggak, Hos? Coba jujur. Iya, memang ibaratnya ini kan memang berawal dari film, tapi memang yang membuat ini makin ini netizen. Film itu ditonton katakanlah satu gedung 40 orang atau 100 orang. Pulang dari situ cerita, melebarlah ke netizen. Kan begitu. Ini Ya, film. memang netizen. Cuma kan ibaratnya ya gimana ya, saya melihatnya begini. Kalau saya, makanya tadi kan tadi yang sempat Abah kan tadi sempat Abah juga mau stop saya ya kan, ibaratnya kan memang begini ya. Ya kalau saya melihatnya, ya kita ini para advokat, para pendekar hukum ini, ya baik LSM, Ormas dan lain sebagainya. Kalau menurut saya mah udah biar aja, istilahnya beda dokter, beda obat, ya kan? Beda pengacara, beda juga caranya, ya. Datang dokter ini sakit apa? Pala, kasih bodrek. Jadi Datang sini. kita itu harus jeli, Bang. Orang ngomel abang, saya marah-marahin. Berarti saya kan suka dengan abang. Kalau saya nggak suka, mau abang buat tingkah apa, mau maling, mau motor orang, apa saya diam. Kan begitu. Itu yang namanya nggak suka, bener nggak? Oh iya. Jadi Bang Deden suka sama Putri nih? Enggak. Karena aku ngomel. Aku nggak suka karena aku tantang. Karena dia bilang mawar film bukan netizen. Tanpa netizen kasus ini tidak akan bergeming. Saya Gitu aja. bukannya kurang tegas. Saya ini begini. Saya ini orangnya bukan kurang tegas. Tadi saya bisa aja turunkan Putri, tapi ibaratnya gini. Oh, nggak ada Putri. Mana Putri? Udah turun. Maksud saya gini. Bang Deden. Saya itu salah nih. menjaga perasaan orang. Ya kan lebih baik dia turun sendiri daripada kan kalau saya turunin kan gak enak. Jadi bukannya kurang tegas. Jadi Bukan, dia perintahkan saya turun, siapa dia kan gitu. Saya bilang siapa lu, tak bilang gitu tadi nyuruh-nyuruh. Saya lagi di kamar mandi Bang Deden. Nggak tahu apa. Bang Deden minta turun kan saya juga nggak mau ini. Kalau saya begini ya, tadi saya ulang ini. Sekarang ini ya, termasuk Putri, saya, Abah, semua kita ini yang berkecimpung di permasalahan Pina Cirebon ini. Kalau saya tidak mau
terlalu menilai supaya begini, enggak. Nanti juga seleksi alam yang akan menentukan, gitu kan? Bukan, yang saya nggak sukanya Bang satu, kenapa saya ngomel di kalian-kaliankannya itu macam nggak ada bahasa lain. Kan bisa para netizen harusnya nggak kayak gitu. Ini kalian di netizen ya, kalian siapa lu kan gitu jadinya. Bang Deden, santai apa? Kan cuma perempuan Bang Deden. Bukan masalah perempuannya, Bah. Kita bukan ini kan, kita di sini bukan menggiring opini. Saya berkali-kali kita coba hati nurani kita. Ada nggak pernah dengar saya bilang kalau si Vina itu keluarga kita, adik kandung kita atau anak kita gimana? Ah, begitu juga si Peggy, kan sering saya bilang gitu. Nggak ada kita pisah-pisahkan. Cuman cara penangkapannya itu, ya Ya, kan? memang kan contoh kayak tadi kan, kan seperti juga tadi Putri bilang, hanya ini ada nggak balas jaksa, ada nggak balas hakim, padahal kan kita nggak bahas tadi kan. Ya artinya dia bilang kita hanya fokus kepada satu institusi, padahal tadi dari awal kan sudah saya bahas bahwa ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lain sebagainya. Itu Raidin nain tuh. Ini masalahnya di ini kan ada batasannya, ada batasan. Ya kan masih bisa satu lagi, Raidin naik kan. Yang mana ini? Yang mana ini? ADF Raidin. Oh, Tuh yang kasih bunga itu. Hah? Yang kasih bunga itu Raidin. ADV Raidin. Tuh. Ini kalau ada beliau tadi enak, lebih enak. Tadi nggak bisa, ada batasan. Saya udah tekan-tekan nggak bisa. Mungkin di nanti di jadwal ulang kalau bisa ada juga itu. Waalaikumsalam. Ada apa ribut-ribut nih? Bukan, netizen disalah-salahin, makanya jangan buka komel sampean. Salah. Bang Deden lagi mencari sayang, makanya kayak gitu. Apa yang sayang? Aku nggak suka yang kayak gitu. Itu ini begini nih, boleh saya bicara dulu sebentar ini? Boleh saya sebentar dulu Pak Redin. Jadi gini, kalau advokat itu bijak lah, tidak akan kamu itu bisa melakukan sesuatu hal di perkara ini ketika netizen tidak ikut campur. Jadi jangan sombong deh. Saya udah sering ikuti VT-VT-mu, Pak. Tapi di sini akan dihabisi kamu ini. Enggak, sebetulnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Ya saling membutuhkan aja lah. Kalau gue ini kan orangnya tengah-tengah aja. Ya penting Bah, kalau lo di tengah-tengah aja ngapain lo ngadap-ngadap ke sana ke sini ke Melkopka? Ya kan Saya boleh komen nggak? Boleh komen. Kita diskusi aja. Oke. Lahirnya lembaga-lembaga itu baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu adalah membangun kepentingan untuk melayani rakyat. Itu pertama ya, termasuk advokat. Saya juga advokat nih. Nah, makanya kedaulatan rakyat itu adalah hak tertinggi yang didapatkannya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka tidak boleh memang suara rakyat ini dibatasi karena ada di pasal 28E tentang berkumpul berserikat di situ, kemudian ada bagian lain diatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu satu hal yang pertama. Seharusnya kita sadar kalau advokat seperti saya, seperti Bang Henry, seperti juga siapa tadi yang Putri, kita ini mengabdikan kepada negara untuk melayani rakyat dalam mencari keadilan. Itu hal pertama yang harus diingat, mencari keadilan untuk rakyat. Jadi kalau kita salah satu penegak hukum sudah mencederai marwah daripada rakyat Indonesia, berarti itu kejahatan untuk negara. Itu yang harus dipahami, itu pertama.
Jadi kalau kita lihat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian itu, bukan hanya bicara dia melanggar tentang KUHAP, bukan melanggar tentang peraturan polisi, bukan melanggar tentang Perkap Kapolri nomor 6 2019, tapi dia sudah mencederai dan melukai konstitusi negara. Nah, seharusnya Bapak Kapolri itu dilaporkan ke Komisi 3 di parlemen untuk dipansus di sana. Itu kalau saya mau katakan keras, Bang Deden. Kalau ada Putri Lapor. tadi apa ngomong kayak gitu bagusnya. Nggak boleh, polisi itu benar. Netizen salah, di situ yang saya gas. Di mana ada penegak hukum yang benar karena dia pelayan. Ya itu, Kalau ngomong Anda saya punya nyambung, pembantu di saya rumah, nyambung ada bicara. ceritanya itu dia benar. Saya nyambung bicara ya. Jadi begini. Mau naik lagi, Putri. Ini Mbak Putri. Biar urusan Ini Mbak Putri selesai. masih ada nggak di bawah ini ya? Tolong didengarkan Mbak Putri. Anda itu advokat, ya. Anda harus memahami ilmu-ilmu hukumnya advokat. Bagaimana juga sepak terjang Polri. Saya ini 22 Anda tahu tahun nggak jadi kasus-kasus advokat. seluruh Indonesia? Putri Jadi udah jangan turun, dipisahkan netizen Polri. Polri sudah bobrok mau apa Mbak Putri? Jangan Anda aja yang berpikir bahwa Anda Saya yang ini pintar dan benar. 22 tahun jadi advokat dan ketua advokat di Provinsi Banten saya ini. Naik lagi. Lahirnya Undang-Undang Advokat nomor 18 2003 itu Irwan naikkan lagi untuk dia. memenuhi rasa keadilan rakyat. Tidak akan lahir dia kalau tidak ada memenuhi rasa keadilan untuk rakyat tuh, untuk melayani rakyat. Makanya sumpah advokat, tahu nggak? Sumpah advokat. Dia melayani kepentingan hukum daripada kliennya tanpa harus memilih siapa yang punya duit atau siapa yang tidak punya duit. Atas nama Tuhan, itu sumpah advokat. Harus ngerti itu. Yang dia kan ya pengacara. Jadi begitu Bang Deden, Bang Celote, mohon maaf, Bang Lapor, terutama Bang Henrik ya, yang punya lapak, yang punya Komal. Saya mohon maaf, saya memang ini kita bicara tentang negeri kita. Kita sudah dijajah, nenek moyang kita dijajah oleh kolonial itu 320 tahun lebih malah. Makanya saya bilang Karena tadi, apa? Banyak pengkhianatnya. saya potong ngomong abang, makanya saya bilang tadi, kalau gitu komel-komel ini suruh tutup semua. Kalau netizen nggak berfungsi, biar tambah amburadul kerja polisi itu, biar suka-suka dia. Habis itu ditanya, Pak Deden siapa? Saya di lawyer, dia bilang. Emang mentang-mentang dia lawyer udah paling hebat di negeri itu? Ngarang. Bang Deden, lawyer itu pencari keadilan untuk rakyat, bukan penegak hukum. Walaupun di dalam undang-undang advokat mengatakan bagian daripada penegak hukum. Kata siapa lawyer penegak hukum? Emang instrumennya mana? Kekuasaannya mana lawyer sebagai penegak hukum? Lowong mau bebasin kliennya aja minta apa namanya penangguhan penahanan aja harus mohon-mohon kayak hamba kita sama polisi.